Jangan lupa subscribe-nya buat Uatan. Mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Atar dari PMB Project. Hari ini hari Sabtu tanggal 4 Juli tahun 2020. Hari ini kebetulan saya berada di masjid dalam perjalanan menuju ke Cicalengka, yaitu daerah Kabupaten Bandung. Hari ini saya akan melakukan kunjungan ke tempat ANR Bird Farm, yaitu tempatnya Bapak Aang Miftah, salah satu peternak murai batu yang berada di Kabupaten Bandung. Seperti biasa, sebelum kita menuju ke tempat Bapak Aang Miftah, jangan lupa like dan subscribe untuk channel PMB Project, agar saya selalu bersemangat untuk memberikan informasi-informasi tentang peternakan murai batu dan burung kicau lainnya. Selanjutnya, mari kita menuju ke tempat Bapak Aang Miftah. Oke Sobat Kicomania, setelah tadi perjalanan kita dari Cicahem, dari tempat kediaman saya menuju ke tempat Bapak Aang Miftah, kurang lebih 1 jam perjalanan. Kali ini saya udah sampai di markas ANR BF.
Apa kabar Pak Ang? Alhamdulillah baik. Nah, ini beliau adalah pemilik dari ANR BF. Nah, kita dari PMB Project Pak Ang. Hari ini berkunjung ke tempat Pak Ang untuk membahas tentang peternakan yang Bapak kelola ini. Nah, ini sebagai awal saya akan mempertanyakan awal mula peternakan dari Pak Ang gitu. Dari tahun berapa Pak Ang ini? Awal mula 2014 ya. 14 ya. Ini setelah tadi saya sempat jalan-jalan lihat-lihat, ini kita berada di peternakan yang Blackstrot dan juga ada Moyambik, ada Kenari yang posturnya lumayan gede Pak Ang ya. Nah, ini sambil lihat-lihat dulu Pak Ang di sini. Nah, ini kan Afrikaan itu sebenarnya kalau saya pribadi agak susah gitu ya. Nah, ini Pak Ang luar biasa, ini ada hampir 20 lebih kayaknya ini. Nah, awal mulanya itu ada tingkat kesulitannya nggak Pak Ang? Nah, Kalau Blackstrot itu? Justru awal mula saya tertarik ternak tuh dari Blackstrot sebenarnya. Iya, iya. Jadi enggak, maksudnya ada kendala nggak ini maksudnya kalau Blackstrot? Kalau kendala pasti ya. Iya. Wah, Blackstrot itu gampang-gampang susah. Iya, iya. Jadi kalau misalnya kadang buang anak, nggak mau ngeloloh itu udah biasa. Iya, iya. Saya kan pernah mencoba ya dari Pak Ang itu, saya sampai menyerah juga itu akhirnya. Kalau saya kan dulu basicnya dari Kenari Pak Ang. Jadi memang mungkin tingkat kesulitannya lebih sulit Afrikaan Iya. Pak Ang ya. Nah, ini kurang lebih ada berapa pasang Pak Ang? Kurang lebih di sini ada Yang sekitar Blackstrotnya 20 lah, 20 ya? 20 indukan. Kadang ada yang di poligami, ada juga yang sepasang. Tergantung karakternya. Jadi seperti Kenari juga ya? Tergantung Satu karakter jantan, sih. oh gitu Nah, ya? Oh. Ada yang nggak bisa, ada yang bisa gitu. Oh, gitu ya. Jadi harus pinter-pinter lihat, oh nggak bisa, udah jangan dipaksain. Sobat Kicomania, ini Pak Ang ini sebenarnya profesinya seorang pengajar, seorang guru. Saya biasanya bukan manggil Pak Ang, Pak Guru aja. Saya udah beberapa kali bertemu beliau gitu. Nah, ini karena beliau itu seorang pengajar, tentunya emang ulet dan telaten menghadapi muridnya, juga telaten, apalagi menghadapi murid burung Pak Ang ya. Nah, ini kan awal mulanya tahun 2014. 2014. Ya. Nah, ini kalau dihitung-hitung kira-kira aja lah. Kira-kira udah berapa Blackstrot yang dihasilkan? Mungkin udah ratusan ya. Kalau dihitung udah berapa? Ya, Pak? mungkin udah segituan lah. Kadang ini juga dari 20 ini nggak ada juga yang dari anaknya gitu. Kadang mungkin ada cucunya juga gitu. Oh, Nah, gitu ya. Jadi udah. setelah sekian produksi, Iya. anakannya dipakai sendiri gitu ya? Ada yang disimpan buat dipakai gitu, buat Iya, regenerasi biasanya. Betul Pak Ang. Nah, ini saya lihat Kenarinya juga banyak macamnya, ada yang posturnya. Kalau ini, yang ini SF itu. Scott Fancy ya? Iya. Ini jantan atau betina Pak? Betina itu. Betina. Nah, sekarang kan Kenari mulai ngetren lagi Oh, nih. nice. Iya, ini emang dulu dari awal udah sama Kenari atau kesininya aja? Enggak, belum. Nah, jadi pertamanya emang Blackstrot dulu ya? Iya, Blackstrot. Kenari itu beli kecil ya, sengaja biar di master sama Blackstrot tadinya. Iya, iya. Nanti biar anak-anaknya suaranya full Blackstrot gitu. Nah, ini Pak Ang nih. Saya lihat ini. Nah, ini ada yang malah nelur di tempat makan ini ya? Iya, di mana aja sih sebenarnya. Iya. Jadi tergantung maunya di mana gitu. Nah, ini. Nah, coba tunjukin ke kamera Pak Ang. Nah, ini. Nah, ini luar Di tempat biasa sarang ini. maunya ya udah gitu, tempat makan. Jadi kita ngikutin maunya aja gitu, jangan dipaksain dikasih sarang juga percuma. Nanti mah nelor di mana aja gitu. Jadi bagaimana nyamannya dia ya? Iya. Gitu ya. Nyamannya juga. Kalau masalah pakan ini, pakannya apa aja Pak? Pakannya itu hampir Kalau 75% pakai ini dia. Apa? Jewawut atau kalau di pasaran tuh kunyit. Kunyit ya. Itu 75% itu. Sisanya ya biji-biji yang lain dicampur. Kalau mungkin tambahannya mungkin daun itu. apa? Sosin ya? Ya, sosin sama telur. Telur gitu. Itu kalau lagi ngeloloh. Nah, ini lagi ngakut tuh. Tuh, acak-acak terus. Kadang di sana di sini. Nah, kalau masalah pemasarannya ini Pak Ali, memang
kalau saya lihat tuh berbeda dengan kenari. Kalau kenari kan ada sempat jatuh ya itu. Iya. Nah, kalau Afrikaan saya lihat itu memang harganya sangat stabil itu sampai saat ini gitu. Nah, kalau masalah pemasarannya di Kota Bandung aja atau di sekitar daerah sini atau bahkan ada yang sampai luar kota gitu Pak? Kalau pemasaran masih di Bandung ya, karena di Bandung juga belum terpenuhi karena emang peternaknya sedikit, terus Iya, kendalanya banyak ya. Jadi gimana ya? Kayaknya di Bandung juga masih butuh kurang banyak ya? ya, masih Iya, banyak. Ini juga kemarin udah ada sekitar bulan kemarin ada sekitar 15 ekor lah keluar anakan jantan itu. Nah nih, kalau masalah harga nih Pak Ang, kan ada kisarannya mungkin ya ada perbedaan-bedaan harganya gitu. Dari paling rendah sampai paling atas, kisaran berapa Pak Ang? Kalau udah fix jantan itu sekitar umur 2,5 bulan itu udah 7,5, 750 ke atas biasanya. Oh gitu ya. Kalau udah buka sayap biasanya 1.500.000 ke atas. Gitu, tergantung. Nah oke Sobat Kicomania, ini kalau Sobat Kicomania ada yang memerlukan Blackstrot ini, nanti bisa menghubungi Pak Ang, nanti akan saya cantumkan nomor WA beliau gitu. Nah, jadi bisa menghubungi langsung Pak Ang. Bisa di ini Pak Ang ya, nggak apa-apa nanti saya cantumkan nomor WA Pak ya. Boleh. Nah, iya nanti kan siapa tahu dengan adanya konten ini kan dari luar kota juga bisa ngirim kalau saya juga kan kalau Pulau Jawa masih bisa terjangkau ya. Oke Sobat Kicomania, kita lanjut obrolan dengan Bapak Ang. Nah, Pak Ang tadi saya lihat di luar ada beranjangan Pak Ang ya? Iya betul. Nah, itu jenisnya jenis apa itu Pak Ang? Itu kalau biasanya disebutnya, kalau orang-orang umum biasanya nyebutnya Java gitu. Oh Java Ya. ya. Kalau beranjangan itu ada dua, ada Miraparpa Japanica Parpa, sama satu lagi Miraparpa Japanica Japa. Oh iya. Ini kan saya lihat di luar tadi ada 2 pasang, terus yang di Bandung ada juga ya? Di Bandung ada sepasang. Itu yang udah produksi Udah ya? produksi itu. Memang beranjangan itu tingkat kesulitannya juga cukup tinggi Pak Ang ya, susah menjodohkannya. Kesulitannya di atas Blackstrot itu. Iya, tingkat kesulitannya. Iya. Harganya juga sekarang masih lumayan tinggi dan stabil itu. Ya, secara ekonomi cukup menjanjikan juga. Nah, sebenarnya permasalahan apa yang menjadi kendala untuk ternak beranjangan tuh Pak Ang sebenarnya? Kendalanya itu di apa ya? Mungkin karena faktor usia ya, jadi birahinya kurang naik gitu, jadi ke nelornya lama gitu. Pernah mencoba nggak gini misalnya setelah dia nelor karena memang susah produksinya, dititipin ke kenari atau ke burung lainnya Pak Ang? Pernah nyoba belum? Pernah nyoba waktu itu sekali. Oh iya. Dan emang netes gitu. Iya. Oh ternyata emang bisa ya. Kendalanya ya hampir 11-12 sama Blackstrot itu kendalanya, nggak jauh beda. Nah, ini Pak Ang ini sebagai seorang pengajar luar biasa. Ada Blackstrot, ada beranjangan, ada kenari ya. Nanti kita akan melihat peternakan beliau yaitu peternakan murai batu Pak Ang ya. Nah ini saya lihat ada Mozambik. Di silangnya Pak Ang ya? Iya. Mozambiknya yang jantan atau betina? Yang jantan itu. Yang jantan ya. Oh, yang jantan ini Blackstrotnya itu Sanger. Oh, Sanger ya? Iya, Sanger. Oh, ini udah pernah produksi atau baru dicoba ini Pak? Baru nyoba. Kemarin udah nelor, cuman masih kosong ya. Oh, masih jong. kosong. Ya. Kali nyoba silang-silang, ternyata masih kosong. Nah, ini tempatnya nyaman, tertata rapi. Nah, ini luar biasa ini Pak Ang. Nah, ini saya kira sangat ideal. Posisinya di lantai 3, pencahayaannya bagus, sirkulasi udaranya juga bagus. Saya ini walaupun tengah hari tetap merasa nyaman dan tidak merasa panas gitu. Nah ini tadi kan mulai ternak dari tahun 2014 ya. Itu berbarengan nggak dengan murai Pak Ang? Atau Blackstrot dulu atau bareng atau memang murai dulu? Ini Blackstrot dulu. Oh, jadi waktu itu ternak sebenarnya nggak terlalu suka burung sih sebenarnya. Cuman waktu itu ada temen
main burung, ngajak-ngajak, ya coba. Kayaknya seru nih gitu. Iya, iya. Emang hobinya binatang gitu. Iya. Jadi karena jumlahnya udah banyak, di samping hobi tentunya ini udah, kalau menurut saya udah termasuk bisnis Bang ya. Nah, ini Ya. kan memanage pakannya juga harus benar-benar ya, karena kan kalau udah namanya bisnis kan Iya. pengeluaran harus juga diperhitungkan Bang Iya, ya. betul. Nah ini kalau pakannya biasanya belinya banyak sekaligus banyak untuk menekan harga atau gimana Pak? Kalau pakan karena saya itu sekalian jualan, Oh iya. jualan pakan, jadi ya belinya pasti banyak. Nah ini Sobat Kecamania yang perlu kita ambil contoh. Pak ini di samping ternak burung juga berjualan pakan burung. Tentunya dua hal tersebut sangat berkaitan Pak Ang ya. Ya jadi dapat mendapatkan pakan yang harga murah karena beliau belanjanya di grosir sekaligus untuk jualan di toko pakan burungnya Pak Ang ya. Nah, jadi untuk Sobat Kecomania yang berada di daerah Cicalengka ataupun ini desanya masuknya apa Pak? Ini desanya Bojong Salam. Bojong Salam Iya. ya. Kalau saya tahunya Cicalengka, soalnya masuknya dari Cicalengka Karena tadi ini ya. perbatasan 3 daerah sini nih. Iya, Cikancung, perbatasan Cikancung, Rancaikek dan sama Cicalengka. Cicalengka. Iya. Kalau ada yang membutuhkan pakan ataupun aksesoris burung lainnya bisa di ANR Shop ya. Iya. ANR Net Shop ya. Nah ini Pak Ang tentang masalah ring untuk Blackstrot. Ini ringnya ring ANR ya Pak Ang ya. Iya, ANR. Nah, ini kan kadang-kadang ada yang memakai ring, ada yang tidak memakai ring Pak Ang. Jadi permasalahannya gimana Pak Ang? Nah, ini permasalahannya biasanya tergantung indukan gitu ya. Oh, Kalau gitu ya? indukannya bagus, mau dikasih ring gitu. Oh, Kalau gitu. indukannya rada sensitif, biasanya nggak pernah kasih ring. Oh, Karena sayang gitu, pasti nggak akan diloloh deh. nggak akan diloloh ya? Oh, gitu. Lihat, nah kayak ini nih, indukannya bagus nih. Walaupun nolor di mana aja, tapi dia ke anak bagus dia tuh mau dikasih ring. Nah, Nah itu Sobat Kecomania. Jadi kenapa Blackstrot itu tidak seperti kenari Pak Ang ya? Iya. Kalau kenari sih biasanya gampang-gampang aja dikasih ring. Kalau Blackstrot tidak semua anakan bisa dikasih ring. Iya. Bisa sih bisa, cuma nanti akan riskan. Takutnya oleh indukannya tidak tidak diloloh mau gitu. loloh ya. Oh iya iya. Nah, jadi sayang gitu. Oke. Oke, Sobat Kecomania, setelah tadi kita di peternakan Blackstrot, kenari, dan juga beranjangan Pak Ang ya. Sekarang kita udah berada di kandang murai batu punyaan Bapak Aang. Nah ini saya akan menanyakan dulu tentang perihal peternakan murai batu. Semuanya ada berapa kandangnya Pak Ang? Kalau kandangnya semua ada 11 di atas, ada 5, 7 di atas. Jadi total kurang lebih 18 kandang. 18 kandang ya. 18 kandang. Ini awalnya juga sama tahun 2014. Iya, murai batu. 2014. Ini. Indukannya itu dari mana aja Pak Ang nih? Biasanya Indukannya banyak ini. Kadang ada yang bekas lapang gitu. Oh iya iya. Tapi ambil di daerah wilayah Bandung. Ya, sekitar Bandung aja biar bisa dipantau gitu. Iya, benar-benar bisa pantau langsung. Nah, ini kalau kandangnya cukup luas ini menurut saya ini. Ukuran berapa ini Pak Ang? Lebarnya berapa nih? Ini lebarnya 120 cm kalau nggak Ke salah. belakangnya? Belakangnya 150. Nah, ini katanya 2 meter lebih ya, lebih Iya. dikit ya. 2 meter lebih ini. Dikit. Ini Sobat Kecomania nih. Pencahayaannya bagus, sirkulasi udaranya juga bagus ini. Kalau glodoknya di belakang Pak ya? Di belakang. Ada 2. Ini glodoknya ada 2 ini. Ini sebagai pembelajaran juga. Biasanya kalau ada betina yang bermasalah,
kita kasih glodok 2 yang tadinya glodok 1, terus kita kasih jadi 2, biasanya suka sembuh Pak Ang ya, karena dia ada pilihan untuk memilih glodok mana yang nyaman menurut burungnya itu. Nah ini saya lihat tadi di dalam udah banyak protolan Pak Ang. Kalau dari tahun 2014 kurang lebih udah berapa protolan kisarannya kurang lebih Pak Ang? Kurang lebih ya 300 lah segini. 300 tuh kurang Buat mania sebagai yang mau mencoba ternak, nggak usah khawatir. Ini Pak Ang yang dari tahun 2014 berarti udah 6 tahun udah 300 lebih Pak Ang ya. Nah ini sekarang saya akan menanyakan tentang pakan Pak Ang, pakan untuk ternakan murai yang di ANR BF. Apa aja pakannya Pak Ang? Kalau sekarang pakannya jangkrik sama uha aja. Oh, jangkrik sama ulet hongkong Iya, aja. ulet hongkong. Ulet hongkong juga itu kalau misalnya udah netes. Oh, biar ngeloloh ke anaknya ngeloloh ke rajin anak, ya? iya. Iya, biasanya emang kalau dikasih ulet hongkong jadi rajin, ngambil uletnya kasihin ke anaknya. Tapi kalau harian mah ya jangkrik Nah, dia kebanyakan. Kalau ulet hongkongnya paling seminggu sekali. iya, iya. Gitu. Nah, kalau ini tentunya dari 6 tahun mulai ternak itu tentu banyak permasalahan yang dihadapi. Walaupun sebenarnya sama dengan saya. Nah, cuma saya ingin menanyakan secara langsung kepada Pak Ang apa aja permasalahan dan juga kendala yang dihadapi oleh Pak Ang. Gimana Kayaknya Pak sih Ang? hampir sama rata ya. Iya. Semua peternak permasalahan. Biasanya kalau yang paling riskan itu kalau perubahan cuaca. Iya, Biasanya kalau perubahan cuaca tiba-tiba anakan mati, iya, kadang indukan mati itu udah biasa. iya. Makanya mulai tahun berapa ya saya? 2 tahun ke belakang lah. Iya. Itu mulai rajin semprot disinfektan kandang. Oh, Apalagi iya. kalau musim-musim perubahan musim nih kayak gini nih. Pancaroba ya? Iya, minimal ya seminggu sekali itu harus disemprot. Iya, iya. Ini Minimalisir itu. Nah, inilah keuntungan untuk silaturahmi itu. Saya belum pernah mencoba disemprot Pak Ang. Tapi karena dengan adanya silaturahmi ini tentu ada hal positif yang dapat kita ambil hikmahnya Pak Ang ya. Kita bersilaturahmi ke rekan peternak, tentunya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pula. Pak Ang, kalau misalnya tentang penjodohan, gimana Pak Ang? Betinanya dulu atau gimana prosesnya gitu Pak Ang biasanya? Prosesnya sebelumnya saya sempat bikin kandang buat penjodohan itu yang di dalam yang tadi. Oh, yang tadi ya? Tadinya buat penjodohan, cuman karena udah pada jodoh semua, itu kosong jadi diisi. Oh, Itu gitu. lebih mudah karena udah ada Jadi kandang sekat Iya. kecil yang jantan betina dipisah dulu Iya, ya? ha. Oh, iya, Itu. iya. Dan kandangnya udah ada gelodoknya gitu. Ketika betinanya mulai ngangkut, udah masukin. Masukin Itu jantannya lebih gitu. gampang sebenarnya. Itu salah satu teknik juga Sobat Kicomania tentang bagaimana cara penjodohan burung murai. Kita bikin kandang kecil, disekat, cuma sekatnya itu dari ram ya. Jadi Iya. jantan betina bisa saling melihat. Dikasih glodok, setelah kelihatan betinanya udah mulai mengangkut sarang, baru kita masukkan jantannya dijadiin iya, satu. itu. Wah, Setelah itu mah udah gampang kita Ilmu tinggal itu, pindahin ke ilmu. kandang mana aja. ilmu dari Bapak Guru ini ya, ini yang cukup unik juga karena memang setiap peternak mempunyai cara dan trik masing-masing Pak Ang ya. Nah itulah, jadi nggak ada salahnya. Nanti saya juga ingin mencoba seperti yang cara Pak Ang tadi gitu. Nah ini dari 2014 udah sekitar 300 lebih trotolan. Nah, ini saya nanyakan juga ini masalah harganya Pak Ang nih. Tentu kan ada setiap peternak pasti punya standar harga dari yang paling rendah sampai paling atas karena memang indukannya yang bermacam-macam, ada yang berpanjang, yang berprestasi, dan punya andalan masing-masing. Nah, ini masalah harga gimana Pak Ang? Kalau harga ya pasaran di saya paling jantan itu 2,5 sampai 5.000. Nah, ya, 2,5 sampai 5.000 ya. Nah, ini saya rekomendasikan ini peternakan dari ANR BF ini, Sobat Kicomania yang membutuhkan protolan. Nah, lihat tadi banyak. Nah, ini kan dari Sabang sampai Merauke Pak Ang yang nonton ini nanti. Nah, ini kemarin juga saya kirim ke Surabaya. Jadi yang membutuhkan protolan dari indukan
dan hasil peternakan dari Pak Ang. Silahkan nanti saya akan mencantumkan nomor WA beliau. Bisa nanti untuk menghubungi Pak Ang, mau pesen anakan blackstrap, kenari, maupun murai batu tentunya. Itu bisa menghubungi beliau Pak Ang ya. Nggak apa-apa saya cantumkan nanti Pak Ang Boleh, ya? boleh. Ya, itu salah satu keuntungan media sosial. Sekarang kan banyak dari Facebook. Facebook juga ada Pak Ang ya? Ada. Nanti saya cantumkan juga Facebook Bapak Aang gitu. Nah, ini Pak Ang, paling jauh kemana ini ngirimnya? Atau masih sekitaran Bandung Raya aja? Atau mungkin pernah ngirim ke... Paling jauh saya ke Purwakarta. Oh, ke Purwakarta, Purwakarta iya. sama Jakarta ada. Oh iya, iya, itu. Apalagi yang Jakarta, kemarin juga saya banyak konsumen yang menanyakan. Nah, silakan nanti Sobat Kicomania yang berada di Jakarta maupun yang kalau ke timur bisa Jawa Tengah, Jawa Timur juga bisa menghubungi beliau gitu. Oke Pak Ang, kita lanjut obrolan kita. Nah, ini saya mau nanyakan tentang waktu panen. Biasanya panen berapa hari Pak Ang? Panen biasanya 7 sampai 9 hari. 7 sampai Setelah 9 netes. hari setelah netes ya? Maksimal 9 hari itu udah maksimal. Iya, iya. Kalau untuk pemberian pakan lolohannya memakai apa aja? Lolohannya kalau sekarang udah mulai ke jangkrik lagi. Oh, jangkrik, full jangkrik ya? Iya, full jangkrik. Kalau dulu sempet pakai pakan lolohan yang Pabrikan? banyak pasaran gitu. Oh, Cuman lebih bagus jangkrik. Cuman caranya jangkriknya direndam dulu. oh, direndam dulu? Pakai air hangat. Dibiarin dulu setengah jam gitu. Jadi air biar hangat. empuk. Oh, iya, iya. Karena lihat indukan kalau mau ngasih jangkrik pasti jangkriknya di gini-gini dulu sama indukannya. Seperti diremas-remas dulu ya? remas-remas dulu, Jadi baru dikasih. jangkriknya empuk. Oke, gitu. iya. Nah, ini kan saya lihat tadi trotoarnya banyak. Biasanya antara jantan dan betina dipisahinnya setelah umur berapa? Biasanya usia kalau saya biasanya 2,5 bulan. Jadi Udah benar-benar kelihatan gitu. udah positif Positif jantan betina. Nah, baru dipisahkan. Kalau nggak gitu kadang ada yang tadinya diprediksi betina malah jadi jantan gitu. Oh iya, iya. Ada itu. Iya, iya. Oke Sobat Kicomania, mungkin ini saja obrolan singkat kita dengan Bapak Ang Miftah yang sebagai owner dari ANR Bird Farm. Semoga obrolan singkat kita kali ini banyak manfaatnya dan tentunya akan kita ambil ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan. Dan saya mengucapkan terima kasih ke Bapak Ang yang telah meluangkan waktu obrolan kita hari ini. Nah, nanti seperti yang saya katakan tadi, seandainya ada rekan Sobat Kicomania yang membutuhkan trotolan murai maupun anakan blackstrap, anakan kenari ataupun burung lainnya, bisa menghubungi ke beliau gitu. Jangan lupa juga untuk singgah di media sosial kami yang lainnya, baik di Instagram maupun di Facebook. Dan nanti juga akan saya cantumkan Facebook beliau. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel PMB Project agar saya selalu memberikan video-video yang semoga bermanfaat untuk rekan-rekan Sobat Kicomania semua. Sekian dan terima kasih. Salam Jaya Lestari.